Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cahaya Ningrum dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang persamaan dasar akuntansi. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu nih, apa pengertian dari persamaan dasar akuntansi. Jadi, persamaan dasar akuntansi yaitu menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Jadi harta atau aset itu harus jelas dari mana sumber dananya. Oke, kita langsung aja ke contohnya. Di sini contohnya Bulia akan membangun salon baru dengan modal 20 juta. Nah, udah jelas kan pasti sumber dananya adalah uang milik Bulia. Nah, setelah itu Bulia akan memberi perlengkapan untuk salonnya seharga 15 juta. Nah, kita cek nih dari mana sih sumber dananya. Jadi sumber dananya adalah uang milik Bulia sebesar 5 juta dan mengutang ke toko Krisna sebesar 10 juta. Jadi di sini Bulia hanya memberi DP-nya sebesar 5 juta dan sisanya utang ke toko Krisna. Kemudian salon Bulia membeli peralatan berupa meja rias dengan harga 5 juta. Ternyata di sini salon Bulia juga mengutang dulu ke toko kayu untuk membeli meja rias tersebut sebesar 5 juta. Nah, kita sekarang jumlahkan aset dan juga sumber dananya apakah balance. Jadi di aset yang pertama itu ada uang 20 juta, kemudian ditambah 15 juta, dan ditambah dengan 5 juta. Hasilnya adalah 40 juta. Kemudian kita hitung sumber dananya, yang pertama itu adalah uang milik Bulia 20 juta, kemudian 5 juta, dan utang 10 juta, dan utang lagi 5 juta. Dan jumlahnya itu 40 juta. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jumlah dari aset dan juga sumber dananya itu sama. Maka dari itu bisa disebut dengan balance. Nah, jadi di persamaan dasar akuntansi ini, apa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut harus sama dengan sumber dananya. Di sini, uang, kemudian perlengkapan, dan juga peralatan disebut dengan aset. Kemudian, uang Bulia atau uang yang dikeluarkan oleh Bulia yaitu adalah modal atau ekuitas. Lalu, utang-utang ini disebut dengan utang atau kewajiban. Jadi, perusahaan itu wajib membayarnya. Oke, jadi rumusnya itu adalah harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Atau dengan kata lain, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, aset ini tuh disebut dengan aktiva, kewajiban dan ekuitas itu disebut dengan pasiva. Selanjutnya di sini kita akan membahas unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Oke, yang pertama itu ada harta atau aset atau aktiva. Jadi, harta yaitu semua yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Seperti tadi ada uang, kemudian peralatan, salon, dan juga perlengkapannya. Nah, harta itu dibagi jadi 3 macam. Yang pertama itu ada harta lancar, yaitu harta yang habis dipakai atau umur ekonomisnya itu kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah uang dan juga perlengkapan yang akan habis dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, selanjutnya itu ada harta tetap. Jadi harta tetap itu harta yang tidak habis dipakai 1 tahun atau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Nah, contoh dari harta tetap ini adalah peralatan, kemudian kendaraan, gedung, dan juga tanah. Kemudian harta tidak berwujud. Jadi harta tidak berwujud itu adalah aset non-moneter atau tanpa wujud fisik. Jadi dia tuh sebuah harta tapi nggak ada wujud fisiknya. Contohnya itu seperti hak cipta atau copyright. Itu adalah disebut sebagai harta tidak berwujud. Oke, selanjutnya di sini ada akun-akun aktiva. Nah, yang pertama itu adalah kas. Kas adalah akun aktiva yaitu berupa harta atau aset pemilik perusahaan. Kemudian tanah, bangunan, wesel tagih, piutang usaha. Jadi piutang usaha ini termasuk aktiva karena kita memberi pinjaman kepada orang lain dan orang lain harus membayar utang tersebut kepada kita. Nah, kemudian peralatan dan juga perlengkapan. Dan yang terakhir itu ada beban dibayar di muka. Contoh beban dibayar di muka itu adalah misalnya suatu perusahaan ini akan membayar gaji karyawannya. Nah, misalnya sekarang adalah bulan September.
maka perusahaan tersebut akan membayar gaji karyawannya untuk bulan Oktober. Jadi, perusahaan tersebut sudah membayar duluan gaji untuk karyawannya dan otomatis kita sebagai perusahaan tidak punya hutang kepada karyawan. Hal tersebut masuk ke dalam beban dibayar di muka. Baiklah, selanjutnya di sini ada utang atau kewajiban atau liabilitas. Jadi, utang merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar atau dilunasi oleh seseorang atau perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau. Utang memiliki dua macam, yaitu utang lancar atau jangka pendek dan utang jangka panjang. Jadi, utang lancar atau utang jangka pendek adalah hutang yang harus dibayar dalam jangka kurang dari 1 tahun. Contohnya, yaitu utang usaha. Kemudian beban yang masih harus dibayar. Sedangkan untuk utang jangka panjang, yaitu utang yang bisa dibayar dalam jangka lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti hutang pada bank. Terakhir di sini ada modal atau ekuitas. Jadi, modal atau ekuitas adalah hak pemilik perusahaan atas kekayaannya atau aset sebuah perusahaan. Kemudian di sini ada akun-akun yang mempengaruhi modal. Yang pertama itu pendapatan, yaitu peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa pada konsumen. Kemudian yang kedua itu ada beban. Jadi beban itu aset atau jasa yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Dan yang terakhir adalah bribe, yaitu pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Contohnya, jika pemilik perusahaan sedang membutuhkan uang untuk keperluan pribadinya dan kemudian ia mengambil uang tersebut dari perusahaannya, maka hal itu disebut dengan bribe. Oke, ini yang terakhir banget, kita itu harus tahu pengelompokan akun di dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, yang termasuk ke dalam akun real itu ada 3. Yang pertama adalah aset, kemudian kewajiban, dan yang ketiga adalah ekuitas. Nah, yang nanti ini tuh akan dicatat ke dalam neraca. Sedangkan untuk di dalam akun nominal itu terdapat pendapatan dan beban yang akan dicatat ke dalam laba rugi. Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih yang sudah menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.